Shalom, shalom. Selamat pagi adik-adik semua, apa kabar? Ya, kita berterima kasih kepada Tuhan karena kembali hari ini kita bisa berkumpul di sini untuk beribadah, memuji, membesarkan nama Tuhan. Kita percaya Tuhan selalu bersama dengan kita dan memberkati kita. Ibadah kita pada pagi hari ini dipimpin oleh Kakak Uni dan Kakak Yera. Nah, adik-adik, kita persiapkan hati kita, duduk yang manis dengan tenang. Kita berdiri sama-sama memuji, memuliakan Tuhan, kita menyanyi dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus. Tuhan senang kita ada di sini. Salam juga. Nah, adik-adik, kakak mau tanya, cerita minggu kemarin tentang apa ya? Ada yang tahu? Ya, cerita tentang Raja Daud yang ditegur oleh Nabi Nathan karena perbuatan Daud yang tidak baik. Daud akhirnya minta ampun sama Tuhan dan Tuhan mengampuni Raja Daud. Nah, itu cerita kita minggu lalu. Kakak Uni mau tanya sama adik-adik. Seminggu ini apakah sudah melakukan perintah Tuhan untuk selalu minta ampun untuk kesalahan yang kita perbuat yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan? Ya, Kakak Uni percaya adik-adik selalu melakukan perintah Tuhan. Ya kan Kak? Ya betul adik-adik. Kita harus selalu menyenangkan hati Tuhan dengan melakukan perintah Tuhan. Karena Allah itu besar, kuat dan perkasa. Yuk kita menyanyi Allahku besar, kuat dan perkasa. Mustahil baginya, oh Allahku besar, kuat dan perkasa.
menjalani hari-hari kita, ada beberapa hal yang kita lakukan yang membuat kita kadang iri hati, sombong, tidak dengar-dengaran. Marilah kita datang menghadap Tuhan, mengakui segala dosa kita, dan memohon, Tuhan Yesus, kami bersalah. Tolong ampuni kami. Nah, dipersilakan duduk ya adik-adik, kita akan mendengarkan berita anugerah dari Kisah Para Rasul 10 ayat 43. Tentang Dialah semua nabi bersaksi, bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa, oleh karena namanya. Nah adik-adik, setelah kita mendengarkan berita anugerah, kita akan memuji Tuhan dari Allah itu baik. Kita mendengarkan petunjuk hidup baru dari Amos 5 ayat 14. Kita baca sama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian, Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Nah, kita sudah mendengarkan petunjuk hidup baru, kita bermazmur bersama-sama dari Mazmur 5 ayat 6a. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyi dari Baca Alkitab. Baca Alkitab dan doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca Alkitab dan doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pada pagi yang indah ini kami anak-anak-Mu boleh berkumpul di rumah kami masing-masing untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Saat ini Tuhan Yesus, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berkatilah Tuhan, berkati kakak yang akan menyampaikan firman-Mu, pimpin dia dengan Roh-Mu yang kudus, agar apa yang disampaikan semuanya
boleh seturut dengan kehendak-Mu. Berkati kami anak-anak-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang akan kami dengar dapat kami mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, ada yang ingat cerita minggu lalu? Ya, cerita minggu lalu tentang Raja Daud. Adik-adik, Raja Daud ini memiliki anak laki-laki yang bernama Salomo. Nah, cerita kakak hari ini berjudul Salomo. Salomo ini orang yang baik hati, yang bijaksana, yang setia sama Tuhan, dan selalu rajin berdoa. Oleh karena itu, Raja Daud memilih Salomo untuk menggantikan dia menjadi raja. Maka diangkatlah Salomo menjadi raja Israel. Pada suatu hari, ada 2 orang ibu yang tinggal dalam satu rumah. Kedua ibu ini melahirkan anak. Ibu yang pertama melahirkan anak dan ibu yang kedua melahirkan anak. Jadi ada 2 anak di dalam rumah itu. Pada suatu malam, salah satu dari anak itu meninggal dunia. Kedua ibu ini sangat terkejut. Lalu keesokan harinya, kedua ibu ini menghadap Raja Salomo, bertemu dengan Raja Salomo. Raja Salomo bertanya, "Ada apa kedua ibu ini datang ke sini?" Lalu ibu yang pertama bercerita, "Raja, kami tinggal dalam satu rumah dan kami ibu yang pertama baru melahirkan anak dan ibu yang kedua juga baru melahirkan anak. Kami mempunyai 2 bayi. Tetapi tadi malam salah satu dari anak kami ada yang meninggal dan satu masih hidup." Lalu ibu yang pertama bilang, "Raja, yang masih hidup itu anak aku." Lalu Raja bilang, "Oh ya?" Terus ibu yang kedua bilang, "Bukan Raja, yang masih hidup itu anak aku, bukan anak ibu ini, anak aku." Lalu ibu yang pertama bilang, "Bukan, itu anak aku." "Bukan," ibu yang kedua bilang, "itu anak aku." Mereka berdua bertengkar. Kedua ibu ini bertengkar memperebutkan anak yang masih hidup. "Bukan, ini anak aku." Wah, mereka bertengkar, ribut di depan raja. Lalu raja jadi bingung. Aduh, yang berbohong siapa ya? Ibu yang pertama atau ibu yang kedua? Lalu raja datang kepada Tuhan. Dia meminta petunjuk dari Tuhan dengan berdoa. Meminta hikmat dari Tuhan agar raja tahu siapa ibu yang berbohong dan siapa ibu yang jujur. Ibu yang berbohong itu pasti yang mengaku kalau anaknya masih hidup, padahal anaknya sudah mati. Setelah raja minta petunjuk dari Tuhan dan berdoa, raja mendapat petunjuk dari Tuhan. Dia memanggil prajurit. "Prajurit, sini." Datanglah prajurit. "Ya Raja." "Ambilkan saya pedang." "Baik Raja, ini Raja pedangnya. Saya akan memenggal anak ini menjadi 2 dan saya akan bagi 2 untuk ibu yang pertama dan ibu yang kedua." Lalu ibu yang pertama
bersedih, menangis dan memohon, Tuhan, Tuhan tolong jangan dipenggal anak ini. Biarlah anak ini hidup. Berikanlah anak ini kepada ibu yang kedua. Lalu ibu yang kedua bilang, jangan Raja, penggal saja anak ini. Biar kami tidak mempunyai anak. Tidak ada anak yang hidup. Jangan, kasihanilah. Akhirnya Salomo mendapat hikmat dari Tuhan. Oh, dia jadi tahu siapa ibu yang berbohong dan siapa ibu yang tidak berbohong. Baiklah, kata raja, saya tidak akan memenggal anak ini. Biarlah anak ini hidup. Karena anak ini adalah anak ibu yang pertama. Raja Salomo jadi tahu adik-adik, ibu yang pertama itu jujur karena dia tidak tega anaknya dibunuh. Lalu anak itu tidak jadi dibunuh. Dan mereka kembali. Raja Salomo begitu bijaksana, penuh hikmat, karena dia minta petunjuk dari Tuhan, pertolongan dari Tuhan. Karena Raja Salomo selalu setia kepada Tuhan dan selalu melakukan apapun, meminta pertolongan dari Tuhan dan berdoa, sehingga dia mendapat hikmat dari Tuhan. Saat itu seluruh rakyat begitu bangga akan kebijaksanaan Raja Salomo yang adil. Jadi adik-adik, Tuhan Yesus itu sangat sayang kepada kita dan pasti menolong kita seperti Tuhan Yesus menyayangi Raja Salomo. Kita harus rajin datang kepada Tuhan dengan berdoa. Apapun yang kita ingin lakukan, kita selalu minta petunjuk, pertolongan dari Tuhan dengan berdoa. Apapun, apa saja yang ingin kita lakukan, kita minta pertolongan dari Tuhan. Dan satu lagi, Tuhan Yesus itu paling tidak suka dengan anak yang suka berbohong. Ya, jadi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus jujur, bicara yang benar. Ya adik-adik, agar Tuhan selalu mengasihi dan selalu menyayangi kita, karena kita menjadi anak Tuhan yang baik. Nah adik-adik, demikian cerita Tuhan, firman Tuhan pada hari ini. Kalau adik-adik ingin lebih jelas lagi, adik-adik boleh membaca firman Tuhan, cerita yang barusan Kakak Yera sampaikan di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai 28. 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Amin. Nah, adik-adik sudah mendengarkan cerita Tuhan Yesus kan? Yang dibawakan oleh Kakak Yera, ceritanya bagus banget. Jadi adik-adik itu tidak boleh berbohong. Nah, sekarang kita akan menyanyi Anak Tuhan Tak Boleh Bohong. Senang jadi anak
senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Sebelum kita memberikan persembahan kita dengerin firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 7c. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita menyanyi bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Nah adik-adik, kita sudah memberikan persembahan kita. Untuk itu adik-adik lipat tangan, kita akan berdoa persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu serta mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami sudah memberikan persembahan-Mu, biarlah persembahan-Mu ini Tuhan dipakai untuk ladang pelayanan-Mu di sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Nah, Adik-adik, tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena pada saat ini kami anak-anak-Mu boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami sudah mendengarkan cerita Tuhan Yesus. Tuhan, tolong kami agar firman yang kami dengar ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk menjadi anak Tuhan yang baik, yang selalu jujur, setia, dan selalu berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk kami anak-anak-Mu. Berkatilah ya Tuhan akan kami dalam masa pertumbuhan kami. Di dalam kami bermain, di rumah, Engkau berkati kami. Berikan kami kesehatan Tuhan dan kekuatan. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk teman-teman kami yang sudah menyelesaikan ujian dan menunggu hasil dari ulangan kami. Tolong kami Tuhan, kami percaya bahwa hasil kami boleh mendapatkan nilai yang baik karena kasih dan pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk kedua orang tua kami, Papa dan Mama kami. Berkati mereka di dalam kehidupan mereka, di dalam pekerjaan mereka, di dalam mereka membimbing kami anak-anaknya. Kesehatan juga kekuatan Kau anugerahkan kepada Papa dan Mama kami. Berkati mungkin teman-teman kami yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan Yesus jamah dan sembuhkan.
Juga mungkin teman kami ada yang berulang tahun dalam minggu ini, Engkau berkati Tuhan. Sehingga mereka boleh selalu bersyukur kepada Tuhan agar pertambahan usia yang Tuhan berikan. Bapa yang baik, di tengah situasi dan kondisi saat ini pandemi, kami berdoa kepadamu Tuhan, tolong. Ya Tuhan, biarlah COVID yang sedang mereda dunia ini, Tuhan tolong agar segera hilang dari dunia muka bumi ini, agar kami semua boleh seperti biasa melakukan kehidupan kami, bertemu dengan keluarga, bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan kakak pembimbing kami. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu jauh lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kehidupan kakak-kakak pembimbing kami serahkan kepadamu. Inilah doa kami Tuhan, di dalam anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, sebelum kita menerima berkat, kita menyanyi Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. With Jesus in the family, happy, happy hope, happy, happy hope, happy, happy home. With Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Tuhan melihat kita, Amin. Tuhan menjaga kita, Amin. Tuhan menyayangi kita. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, ibadah kita telah selesai. Nah, pesan dari kakak, adik-adik di rumah tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa selalu mencuci tangan. Setiap habis melakukan apapun selalu mencuci tangan. Makan yang banyak biar sehat dan kuat. Oke, sampai bertemu lagi di minggu depan ibadah sekolah minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dah.